Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? MTS Surya Buana bertemu lagi dengan Bu Miftah dalam pembelajaran PKN kelas 9. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan penilaian tengah semester yang Bu Miftah set di Google Form. Sekarang kita menginjak pada materi berikutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pertemuan ini kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan pengertian dan sifat kedaulatan. Sering kalian dengar kaitannya dengan kedaulatan itu apa sebelum kalian masuk di bab 3 ini. Karena tema yang kita pelajari itu selalu ada hubungannya anak-anak. Setelah ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan pengertian kedaulatan. Kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai, yakni memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun keterampilan yang diperoleh, yakni siswa diharapkan bisa memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini Bu Miftah juga akan menyampaikan kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni dengan mendengarkan video yang Bu Miftah sampaikan di sini, siswa dapat menjelaskan hakikat kedaulatan. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan bentuk-bentuk kedaulatan. Langsung saja pada materi inti kaitannya dengan hakikat kedaulatan. Bu Miftah sering menjelaskan kaitannya dengan kedaulatan itu apa, tetapi Bu Miftah akan mengulas sedikit kaitannya dengan hakikat kedaulatan, yakni arti penting dari kedaulatan itu sendiri. Di sini Bu Miftah gambarkan kaitannya dengan Ir Soekarno ketika membacakan proklamasi kemerdekaan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, disinilah awal perjuangan bangsa Indonesia memperoleh suatu kedaulatan, di mana wakil dari rakyat di sini, yakni Ir Soekarno, menyampaikan pernyataan kemerdekaannya dan tidak dijajah oleh bangsa lain. Nah, keberhasilan ini mencapai titik puncak pada saat proklamasi tersebut. Sejak saat itulah maka bangsa Indonesia ini dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yakni kaitannya dengan negara yang berdaulat itu seperti apa. Selanjutnya, kita masih mengulas sedikit kaitannya dengan sejarah sebelum kita dinyatakan sebagai negara yang berkedaulatan. Yakni di sini Bu Miftah gambarkan perjuangan dari Jenderal Sudirman ketika mempertahankan kemerdekaan itu tidak luntur meskipun beliau sedang sakit. Jadi ini kaitannya dengan setelah dibacakannya proklamasi ternyata kita tidak langsung merdeka. Masih ada sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Nah, di sini Bu Miftah ceritakan sedikit kaitannya dengan perjuangan Jenderal Sudirman. Meskipun beliau sakit, ditandu pun beliau masih mengerahkan pasukannya untuk tetap berjuang demi menegakkan kedaulatan NKRI dari agresi militer Belanda. Seperti kita ketahui bahwasanya setelah kita merdeka ternyata Belanda masih ingin menguasai negara Indonesia dengan mengikuti atau mengatur suatu pemerintahan yang ada di Indonesia.
Nah, ini harus kita ingat sejarah di mana kita bisa merdeka dan bisa berdaulat. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan ini diambil dari bahasa Arab, yakni daulah, artinya kewenangan tertinggi. Jadi kalau misalnya dalam pemerintahan, yang bisa mengatur adalah daulah ini karena memiliki kewenangan tertinggi. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan dari kata dasarnya yakni daulat, yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi kalau yang dikatakan kaitannya dengan daulat berarti ada kaitannya dengan kekuasaan ataupun pemerintahan. Nah, jadi bisa disimpulkan dari pernyataan tersebut, arti daulat atau daulah itu adalah kaitannya dengan kewenangan tertinggi atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemerintahan. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kewenangan tertinggi itu tergantung yang memerintah. Kalau pemerintahannya Jokowi, berarti kekuasaan tertinggi ketika mengesahkan sesuatu adalah seorang presiden tersebut, yakni Pak Jokowi misalnya, seperti itu. Selanjutnya, ini masih kaitannya dengan pengertian kedaulatan. Kalau tadi hanya daulat saja yang dari asal katanya. Nah, ini menurut Jean Bodin. Jean Bodin ini adalah seorang ahli tata negara dari Perancis. Beliau menyebutkan bahwasanya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi, hukum yang berlaku di suatu negara itu yang memiliki pengaruh penting adalah kaitannya dengan kekuasaan tersebut atau kedaulatan tersebut. Jadi kalau menentukan hukum itu tergantung kedaulatan mana yang dipakai dalam suatu negara. Karena nanti ada kaitannya dengan macam-macam kedaulatan itu seperti apa, tapi itu masih pertemuan selanjutnya ya. Nah, kita masih mempelajari kaitannya dengan pengertian kedaulatan dan sifat-sifatnya dulu. Sifat kedaulatan. Di sini Bung Miftah tuliskan sifat kedaulatan itu ada 4. Yang pertama, asli. Artinya asli berarti tidak palsu ya anak-anak ya. Tetapi dalam artian berasal dari kekuasaan itu sendiri. Jadi tidak berasal dari kekuasaan yang lain, itu namanya asli. Yang kedua, sifat kedaulatan permanen. Artinya permanen berarti akan tetap ada selama negara itu berdiri. Jadi selama negara Indonesia itu ada, maka kedaulatan itu pun akan tetap ada. Yang ketiga, yakni sifat kedaulatan tunggal. Artinya satu-satunya, tidak ada lagi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tersebut. Yang keempat, sifat kedaulatan tidak terbatas. Artinya tidak ada yang membatasi kekuasaan tersebut. Karena apabila kekuasaan tertinggi itu dibatasi, maka kekuasaan tersebut akan punah karena ada yang lebih tinggi dari kekuasaan tersebut. Selanjutnya, bentuk kedaulatan. Nah, kedaulatan di sini ada 2 macam. Kalau tadi sifatnya ada 4, sekarang bentuk kedaulatan itu ada 2. Yang pertama, kedaulatan ke dalam atau yang dinamakan dengan internal sovereignty. Nah, kedaulatan ke dalam artinya kaitannya dengan negara itu sendiri, di mana suatu negara bisa menguasai atau mengatur sistem pemerintahan yang ada di dalam negerinya itu sendiri. Nah, di sini Bung Miftah kasih contoh, misal mengelola sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, membuat kebijakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memilih pemimpin dalam rangka pemilu. Ini sudah jelas kaitannya dengan pilkada atau pilkades, misalnya seperti itu. Yang keempat, memajukan kesejahteraan masyarakat. Di sini Bung Miftah kasih gambar 1 kaitannya dengan contoh keempat, yakni kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada warga yang kurang mampu.
Poin kedua kaitannya dengan kedaulatan keluar atau biasa dikenal dengan external sovereignty. Artinya kalau tadi kaitannya dengan kekuasaan yang ada di dalam negeri, sekarang kaitannya dengan kewenangan atau kekuasaan di luar negeri, yakni kewenangan tertinggi suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain. Contoh di sini Bu Munta sebutkan mengadakan hubungan diplomatik antara negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua, ikut serta dalam organisasi internasional. Misalnya Indonesia mengikuti organisasi PBB, organisasi WHO, UNICEF, dan seterusnya. Yang ketiga, turut menjaga perdamaian dunia sehingga tidak menimbulkan peperangan antara negara satu dengan negara lainnya, itu termasuk dalam turut menjaga perdamaian dunia. Yang ketiga, menyatakan perang ataupun perdamaian, itu juga kaitannya dengan kewenangan kedaulatan keluar. Di sini Bu Munta memberikan contoh kaitannya dengan kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, kaitannya dengan keuangan. Selanjutnya di sini Bu Munta mengasih tugas. Jadi Bu Munta tadi sudah menjelaskan kaitannya dengan pengertian kedaulatan dan sifat-sifat kedaulatan. Sekarang coba kalian cermati satu pertanyaan ini, kalian jawab, kalian berikan alasan. Satu soal ini berbunyi, apakah semua negara yang merdeka memiliki kedaulatan? Kalau iya, berikan alasan yang logis menurut kalian. Kalau tidak, juga tetap berikan alasan yang logis. Silakan kalian kumpulkan di Google Classroom. Bu Miftah tunggu. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di sana ya nak ya. Sekian yang bisa Bu Munta sampaikan. Tadi Bu Munta sudah memberikan kesimpulan. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Bu Munta tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.